Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini video ke-14 ini adalah CRUD lanjutan. Ini nanti modulnya saya akan upload di e-learning ya, pertemuan ke-15 atau ke-14 ya. Nanti cek silakan. Baik, ini modulnya. Jadi pada bagian ini materinya tentang CRUD, tapi kita melanjutkan. Jadi eh, untuk CRUD lanjutan ini akan menutupi beberapa kelemahan pada pembahasan CRUD sebelumnya. Ya, mungkin seperti modifikasi form pada HTML, ya ini formnya seperti ini ya. Ini eh, kadang-kadang ini kurang cocok ya. Kurang cocoknya itu kadang-kadang desainnya itu tidak terlalu kaku atau tidak harus menggunakan desain ini, dibebaskan desainnya. Makanya ini kita akan ubah sesuai dengan desain yang kita mau, tidak harus menggunakan seperti ini. Dan kalau seperti ini nanti kalau ada inputan lain itu akan sulit untuk menyesuaikan dengan form yang ada atau form SP yang ada di sini. Makanya kita harus modifikasi sesuai dengan modul yang sesuai dengan desain yang kita inginkan ya. Oke. Baik, kemudian mungkin yang akan kita edit juga terkait dengan simpannya itu kan masih menggunakan simpan form, di mana kalau simpannya ada yang di luar form. Gitu ya. Nanti kita akan contohkan. Kemudian pada bagian edit, ketika kita edit itu masih muncul ID. Nanti kita cek ya. Oke, baik. Saya akan langsung menjalankan aplikasinya dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Ini mungkin video ini agak lama, tapi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi eh, apa ya mendengarkan secara detail dan baik sampai selesai ya video ini. Baik, ini saya jalankan dulu. Kita lihat di bagian administratornya. Baik, di bagian administrator ini fungsinya sudah jalan ya, tapi kita cek dulu di sini. Nah, ini masih ada kata 5. Hal ini ID ya. Biasanya hindari yang bersangkutan dengan ID karena itu akan mudah dibobol atau biasanya kalau dulu itu istilahnya ada MySQL injection ya akan dibobol melalui itu. Jadi hindari kata-kata ID. Jadi kita harus memanipulasi dengan menggunakan token ya. Baik, langsung saja di sini pada form ini kita akan tambahkan juga kita modifikasi. Baik, kita cek dulu modulnya. Jadi modulnya ini adalah form yang kita buat. Form ini digunakan untuk menampilkan data pada form.py yang sebelumnya kita buat. Ini masih apa ya? Ya. Jadi pengennya kita apa yang menggunakan desainnya sendiri, apa tergantung pada desain yang diberikan oleh Django. Makanya saya akan ubah ini, akan memperbaiki ini. Jadi di sini langsung saja saya akan berikan pada form yang ada di sini kita akan ganti agar tampilannya satu persatu. Baik, di bagian saya cek dulu ya. Saya tutup dulu semuanya biar lebih rapi. Kemudian saya buka di bagian forms. Forms. Oke. Di bagian form ini ya. Ini. Ini adalah bawaan Django. Kalau mau diedit agak sulit ya. Contoh kita punya desain yang lain, entah itu jarak-jaraknya dan kita bisa mengendalikan desain itu, maka saran saya jangan menggunakan ini. Tapi kalau pengen cepat, silakan menggunakan ini nggak jadi masalah ya. Kalau pengen cepat jadi ya. Baik, langsung saja ya. Tapi agak lebih panjang mungkin kodenya. Ini kita akan ubah, kita akan hapus saja ini formnya. Ini modulnya sudah saya desainkan dari sini ya. Dari bagian form sampai terakhir. Oke, form ini. Kita copy, tapi tetap kita pahami kode-kodenya. Di sini sudah ada rinciannya. Jadi ini form nama, ini cara manggilnya form tetap. Pusat pemanggilannya tetap menggunakan form yang ada di sini. Ya, ini adalah forms. Jadi form, nama formnya, nama. Ya, form ini dapat dari mana? Oke, mungkin alurnya saya tegaskan lagi. Di form itu dapat dari ini. Nah, form kategori sini ya. Ini kategori sini ya, yang sudah disematkan di bagian ini. Kemudian ini forms, ini sudah. Jadi kita bisa membuat desain
seenaknya atau menyesuaikan desain yang ada di template kita atau buatan kita sendiri. Jadi ini ada khusus untuk nama kategori, kemudian ini status aktif, kemudian ini form banner yang banner 1, banner 2. Kita menggunakan ini. Jadi lebih rinci dan lebih banyak, tapi kita bisa mengendalikan desainnya sesuai dengan keinginan kita. Sudah dirinci seperti ini, jadi bisa menggunakan forms nama field-nya, form nama field-nya, seperti itu ya. Jadi hasilnya bagaimana? Tentunya hasilnya nggak jauh beda, tapi ini sudah menggunakan desain kita sendiri ya. Lebih enak dan kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Baik, selanjutnya kita lihat modulnya dulu. Ini formnya, oke. Dengan dirinci seperti ini, desain bebas. Jadi desain bisa menggunakan desain apa saja ya. Bisa bebas menggunakan apa saja. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan contoh. Di sini kasusnya ada beberapa yang tidak masuk di form. Tentunya kalau simpan itu kalian bisa memasukkan dalam forms.py semuanya atau tidak, bebas ya. Jadi saya kasih contoh simulasi contohnya. Ini tidak masuk pada form semuanya. Jadi saya akan tambahkan satu deskripsi. Deskripsinya ini tidak masuk ke form, contohnya ya. Kemudian ini token-token ini untuk pengganti ID nantinya. Oke, kopikan ini aja dulu di bagian forms. Sorry, bukan form ya, model maksud saya. Oke, ini kita letakkan di kategori. Baik, kita rapikan indentasinya jangan lupa. Kemudian yang kedua, ini tokennya, token atau pengganti ID nanti kita mau kopikan di bagian bawahnya. Ini baik, kemudian setelah ini selesai, kita jangan lupa melakukan make migrations. Make migrations, oke, sudah tertambahkan dua field, add field, descriptions, dan deskripsi dan token kategori. Kemudian jangan lupa kita tetap apa ya, migrate. Baik, sekarang sudah ditambahkan terkait dengan form-formnya, tambahan deskripsi dan token kategorinya. Kemudian otomatis di sini kita tambah juga, tapi ingat ini tidak menggunakan form ya. Jadi ini tidak ada kata deskripsi ya. Jadi ini tidak ada, ini contohnya tidak ada di sini dalamnya. Kita coba menggabungkan gitu. Karena kasus ini akan terjadi kalau kita kadang-kadang ada beberapa yang tidak perlu dimasukkan di form ini, forms.py, tapi itu apa ya, masuk melalui simpan atau secara otomatis seperti itu ya. Baik, ini kita akan buatkan, ini kodenya sudah saya buatkan, contohnya ini, nah ini ada label skripsi. Kita kopikan sampai sini. Baik, kita letakkan di bagian ini contohnya kita buatkan file deskripsinya, maksudnya inputan deskripsinya, ingat namanya yang perlu ditegaskan namanya ini, deskripsi. Nanti deskripsi ini akan dipanggil di kode simpannya ya. Kode simpannya sudah, oke, hasilnya kita cek apakah muncul deskripsi. Kita belum menjalankan kayaknya ya, kita jalankan dulu. Oke, ini deskripsi sudah ada ya. Ini tapi di luar form ya. Yang ini pakai form, lain pakai form. Tapi kalau gambar saya sarankan pakai forms biar tidak terlalu ruwet ya. Tapi bisa sih. Kita tidak masukkan gambar dalam forms.py ya. Tapi saran saya tetap masukkan di forms. Ini anggap bagian deskripsi gak ada di form ya. Ini mandiri contohnya ya. Kemudian setelah itu eh, selesai. Cek modulnya biar urut, ini sudah selesai ya. Deskripsi, baik ini adalah kode simpannya. Jadi kode simpannya itu kita pertama manggil ini, ya, manggil token. Kode simpannya kita lihat bagian views-nya, views. Oke, kode simpannya kita masukkan ini dulu. Ada dua tambahan. Yang pertama itu adalah ini untuk token. Jadi ada penjelasan kita menggunakan token yang menggunakan U double ID gitu ya. Maka ini perlu disematkan di bagian atas. Ini penjelasannya sudah ada di bagian ini. Kita letakkan di bagian atas karena kita menggunakan apa ya, package. Oke, sekarang tidak error. Ini formnya. Oke, ini deskripsinya. Ini deskripsinya ya. Oke. Yang saya tandai tadi ini yang bagian form name ya.
ini harus sama ya. Jadi kalau kita ubah dengan deskripsis gitu contohnya deskriptif, maka ini juga harus diubah menggunakan deskriptif. Ya, ini kayak post ya, post dari form. Oke, tapi saya menggunakan deskripsi saja, ini contohnya ya. Name-nya, makanya name-nya yang perlu ditanda yang diingat, karena itu akan dipanggil pada bagian views-nya, seperti itu. Kemudian setelah selesai, ini kita buatkan contoh, ini akan ada simpanan 2 kali, ini kan simpan langsung ya, ini ada kode untuk tidak simpan langsung di bagian ini ya. Jadi if dia buka atau buatkan forms lagi kategori, kemudian save-nya kita ganti dengan submit ya. Oke, saya kopikan aja dulu ini satu aja biar lebih jelas. Baik, sini, nah ini ya. Baik, ini formnya kategori, kemudian yang akan disimpan lagi adalah kategori sama dengan contohnya datanya yang akan kita simpan adalah tokennya, maka kita masukkan token sama dengan kita ambil token yang ada di sini ya. Oke, ada yang lupa penjelasan U double ID bisa kalian baca di sini. Sudah saya berikan penjelasannya di bagian mana? Ini. Nah, silakan baca itu apa yang dimaksud dengan U double ID. Ya. Kemudian setelah selesai kategoris ini menyimpan bagian token kategoris. Ya. Kemudian selanjutnya deskripsi, kita ambil deskripsi yang ada di sini. Kemudian kita masukkan di bagian, oke di bawah ya. Oke, ini kita masukkan. Kemudian kita kategori titik save. Ini kode simpan ketika ada masukan di luar ya. Oke, ini titik ya, sorry titik ini. Oke, titik deskripsi titik. Ini digunakan untuk ada masukan di luar. Ini kok masih error ya? Deskripsi token. Oke, kita lihat modulnya dulu. Ini error apa ya? Sudah betul sih. Oh, ya, ya, ya. Terbalik saya ini ya. Terbalik ini seharusnya ini adalah titik. Ini titik. Kemudian ini sama dengan. Oke, ini ya. Artinya dalam kategori itu field tambahannya ada kategori akan ngambil dari sini. Ya, ini kalau kita ubah contohnya. Kita ubah biar ada perbedaannya. Di sini kita ubah di sini. Nah, ini kan kalau ini field-nya ini adalah inputan yang ada di sini. Baik, kita coba simpan apakah berhasil atau tidak. Kita masukkan contohnya, oke sembarangan ya. Kita masukkan bla 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 bla, kemudian deskripsinya kita masukkan sembarangan juga, lengkap deskripsinya ya. Baik, kemudian kita tambahkan satu gambar saja, kita simpan. Oke, sudah masuk ya bla bla bla. Kita cek hasilnya apakah sudah masuk di bagian min. Oke. Penuja 1 2 3 4 5 6. Kita lihat di bagian ini kategori yang baru ya. Oke, ini masuk sudah. Kemudian nih perhatikan. Ini adalah slide-nya. Sorry, bukan slide maksud saya. Token yang dikeluarkan oleh UID yang tadi itu ya. Ini sudah muncul. Baik. Akan tetapi ini ketika kita edit masih menggunakan ini ya. Edit masih menggunakan angka ini, kita nanti ubah juga ini. Oke, ketika edit juga ini nggak muncul ya, nggak muncul. Maka yang perlu dimodifikasi adalah pada bagian editnya. Oke, kita ikuti modulnya dulu biar lebih rapi. Kemudian ini penjelasannya, ini perubahannya. Bagian edit ini pertamanya, ini kode awalnya ya, kode awalnya. Kemudian kode perubahannya adalah ini kode perubahannya. Jadi ini kok ubah dengan kode berikut
Yang pertama kita ubah ini ya. Kita masukkan deskripsinya ini sama sih dengan yang sebelumnya. Oke, ini sama ya. Oke, commit, baik. Kemudian ini bagian form, edit maksud saya. Masukkan ini. Nah, ini form edit. Kemudian kita samakan. Contohnya ini masih belum disimpan atau kita berikan commit dulu kategori biar beda ya, kategori edit saja sama sekali. Masukkan kategori edit, ini masih belum disimpan, kita commit force dulu, kita masukkan commit force, kemudian eh, kategori kategori edit, titik, apa yang mau diubah, contohnya bagian deskripsi ya. Deskripsinya ini nama itu ya, nama apanya ininya, nama filenya jangan lupa. Deskripsinya oke, ikut semuanya ya. Tunggu, di copy sama dengan ambil nama yang di sini. Oke, kemudian setelah selesai kita simpan. Simpan kategori edit titik save. Oke, ini sama ya, sama. Cuman ini bagian editnya. Tanda editnya di mana? Sekali lagi ini ya. Ini yang menandakan adalah edit instance kategori yang ambil dari sini. Kemudian agar editnya juga muncul, kita tambahkan ini kategori. Ini kan manggil satu-satu namanya ya. Ini ngambil satu-satu. Ambil ID satu-satu. Maka kita masukkan ini contohnya adalah kategori. Oke. Ini kita masukkan pada formnya di sini. Oke. Namanya adalah kategori titik deskripsi. Deskripsi ini. Baik, sekarang ketika kita edit ini muncul. Nah, muncul ya. Yang ketika kita tambahkan tidak muncul, tapi ketika kita edit ini muncul, bela-belanya itu ya. Ini untuk memunculkan atau mengisi input yang sudah diedit. Kalau ini kan tidak usah ya, karena sudah menggunakan tanda ini, tanda ini ya, instant ya di sini di bawah ini. Instance, ini coding instantnya kategori memanggil ID-nya otomatis ya. Baik, sudah selesai. Kemudian kita akan modifikasi ini. Ya, kita modifikasi bagian ini sudah ada penjelasannya terkait dengan modifikasi tentang URL-nya. Jadi ada beberapa yang diubah. Yang pertama, oke kita urutkan saja. Pertama yang diubah adalah bagian URL-nya. Ini kita ubah ini dengan kata token. Jelas ya. Token, ini juga token. Kemudian di bagian views-nya kita ubah ini juga token, ini token. Baik, ini bukan ID yang dipanggil ya, tapi adalah token kategori. Token kategori, oke. Sama dengan yang di atas di bagian hapus juga sama. Ini, sorry, ini ikut semuanya ya. Ini, kemudian ditambahkan juga token kategori yang ada di sini. Baik. Kemudian di bagian forms, di bagian tabel tampil ya tabelnya di sini kita ubah juga ini. Yang pertamanya kita menggunakan ID, sekarang menggunakan ini apa yang dipanggil token kategori. Baik, sudah ya. Kita cek. Oke, kita coba. Oh ini nggak terbaca ya. Oke, sekarang kita coba edit saja. Ini kan kosong ya. Masih non. Oh ini masih belum ada, kita hapus. Ini belum ada tokennya ya. Ini kenapa non? Oke, kita non ya. Ini non karena masih belum ada tokennya ya, non ya. Kita hapus dulu yang di sini. Hapus. Oke, juga nggak bisa. Kita hapus di sini aja, wis. Kita hapus bagian yang belum ada atau kita isi sembarangan dulu ya. Ini kita isi dengan sembarangan dulu. Simpan tokennya. Ya. Oke, kemudian di bagian ini juga isi sembarangan aja. Kemudian kita coba cek sekarang. Edit muncul ya, tokennya yang otomatis ya. Kemudian edit, edit muncul juga token yang kita buat secara manual. Oke, edit ini ya tokennya. Jadi
kita sudah tidak menggunakan ID. Kenapa tidak menggunakan ID? Agar lebih aman sih, karena penyerangan hacker itu melalui ID ya. Kalau dulu itu ada istilahnya SQL injection ya. Baik, kita coba edit saja satu. Kita edit ya. Kita tambahkan ini gambar. Akan apakah bisa? Nggak bisa ya. Kemudian kita contohnya kita tambahkan ini teksnya. Ini status. Baik, kita cek dulu. Ini oke jalan ya. Oke. Baik, sudah jalan semuanya. Mudah-mudahan dipahami terkait dengan COD lanjutan ini. Jadi ada pengembangan lagi, bebas ya. Baik, mungkin itu saja pembahasan terkait dengan COD lanjutan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.